العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk wa'budu dan sembahlah oleh kalian Allah wala tusyriku dan janganlah kalian mempersekutukannya bihi syai'a dengan sesuatu wa bil walidaini dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua ihsan dengan sebaik-baiknya wa bidil qurba dan kepada kerabat dekat wal yatama dan orang-orang yatim wal masakin dan orang-orang miskin wal jari dzil qurba dan tetangga yang dekat wal jaril junubi dan tetangga yang jauh was-sahibi dan teman bil jambi yang dekat wabnis sabili dan ibnu sabil wa ma malakat aymanukum dan hamba-hamba sahaya kalian. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai man kana orang-orang mukhtalan yang menyombongkan diri fakhuran dan meninggikan dirinya alladzina yaitu orang-orang yang yabkhaluna mereka kikir wa ya'muruna dan mereka menyuruh an-nasa orang lain bil bukhli berbuat kikir wa yaktumuna dan mereka menyembunyikan ma
fadlihi, dari karunia-Nya, wa a'tadna, dan kami telah menyiapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azab, siksaan, muhina, yang menghinakan, walladzina, dan orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, harta mereka, ria'an nas, yang pengen dilihat oleh orang lain, wala yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman, billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula terhadap hari akhir, waman, dan barang siapa yakunis syaitan, yang menjadikan syaitan lahu baginya, qarinan, teman dekat, fasa'a, seburuk-buruk, qarinan, teman dekatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, pertama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terlupa saya hormati saya muliakan para sesepuh, penyesepuh jemaah masjid Al-Quran, para imam, para muadzin dan sebenarnya semuanya yang saya hormati, para takmir masjid sekitar dan semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Akan kita lanjutkan kajian kita tafsir, sudah sampai kepada ayat ke-36, di mana ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang bagaimana orang yang menjaga dirinya, ciri-ciri orang yang soleh dan soleha. Yang salah satunya mereka itu adalah menjaga diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga suami dan harta serta rumah ketika ditinggal oleh suaminya. Dan paling baiknya orang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila dia dilihat oleh suaminya dia menyenangkan, dan apabila dia ditinggal menjaga diri dan keluarganya. Dan begitu juga mereka yang paling baik adalah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya istri yang salehah itu adalah ketika dia mau pergi keluar rumah, maka hendaknya dia izin. Dan juga yang paling baik adalah ketika di rumah dia suka dandan untuk suaminya, walaupun keluar juga boleh dandan. Kemarin ada protes, gimana kalau dandannya untuk menyenangkan, dia boleh, tetapi jangan sampai tujuannya pengen kelihatan sehingga tapi hanya kalau untuk tujuannya agar supaya keluarga senang, begitu juga keluarga jangan sampai keluar kita dandan tetapi di rumah tidak. Itulah permasalahan. Jadi kalau mau tidur itu ya dandan. Dia bukan hanya istri, dia suami juga. Jadi senang gitu. Tidur itu wangi gitu. Kadang-kadang wanginya pas mau ke pasar, mau ke pengajian. Sementara kalau di rumah ya pakai Al-Quran itu kan nyalai Al-Quran gitu. Ini udah jelas. Jadi itu
ayatnya di dalam ayat 34 35 itu jelas bagaimana anjuran Allah. Kemudian yang ayat yang berikutnya juga perintah kepada kita semua umat Islam khususnya. Jadi kalau ada uang di sini artinya perintah juga sama seperti ayat yang sebelumnya. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan jangan sampai kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidil qurba, berbuat baik pula kepada karib kerabat. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan anak orang miskin. Wal jari bil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Nanti kita akan tafsir apa maksud daripada tetangga jauh dan dekat. Wasahibi bil jambi, dan sahabat yang dekat. Wa ibnis sabil, dan begitu juga ibnu sabil, yaitu orang yang putus bekalnya ketika dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah juga kepada hamba saya kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Nah, itu jadi bangga diri. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Siapa mereka itu? Ciri orang yang membanggakan dirinya itu adalah mereka yang bakhil dan mereka menyuruh orang lain untuk berbuat bakhil. Dirinya bakhil tapi nyuruh orang lain. Nah, gitu. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka juga menyembunyikan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia. Artinya dia diberi amanah harta atau yang lainnya kemudian disembunyikan, tidak dinampakkan atau tidak dikeluarkan. Wa aqadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyiapkan bagi orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan termasuk juga yang membanggakan diri yang mereka itu menginfakkan hartanya untuk dilihat oleh orang. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia kafir juga. Wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina, dan orang juga yang menjadikan setan sebagai temannya. Dan teman setan itu adalah seburuk-buruk teman hidup. Kalau teman ke setan itu ya buruk. Makanya setan itu ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Kalau dari jin kayaknya jarang. Nah, kalau dari manusia rotok ada. Maka itulah yang disebut dengan teman yang dekat. Sambung, masya Allah. Udah, mati dulu. Mari kita mati dulu. Dan nanti fokus ya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu. Oh, Ibu belum? Waduh. Impor. Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertama, pada intinya adalah kewajiban berbuat baik kepada Allah dan juga kewajiban berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau bisa kita kasih judul ayat yang kita baca ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Itu bahasa simpelnya. Baik kepada Allah juga kepada manusia. Maka inilah idealnya umat Islam itu, bukan hanya baik kepada sesama, tetapi yang paling penting juga baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna baik kepada Allah? Nanti akan kita temukan jawabannya di dalam tafsir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha. Aslinya sebelum wawu masuk itu kira-kira i'budullah atau u'budullah. Sebenarnya wawunya gak ada ya. Nah, rumusnya dulu udah dikasih tahu. U'budu pintar, masya Allah. Jadi
Yang kalau wawunya itu nggak ada, yang alifnya itu harakatnya dhamma. Ubudullah. Kenapa kaidahnya? Pokoknya huruf ketiga itu dhamma, maka alifnya harus dhamma. Tapi kalau huruf ketiga itu fathah atau kasrah, maka alifnya kasrah. Itu rumus. Oleh sebab itu wa'budullah, dan sembahlah Allah. Dan sembahlah Allah. Jadi yang dimaksud dengan berbuat baik kepada Allah itu untuk kita, untuk manusia adalah menyembah Allah. Itu yang paling baik. Dan setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan hanya menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan juga menyekutukan sesuatu kepada Allah. Maksudnya orang-orang Quraisy dulu itu juga menyembah Allah, tetapi juga menyembah patung. Makanya itulah yang disebut dengan musyrik. Sehingga di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal ditanya, "Ya Mu'adz," ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya, manusia maksudnya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa juga hak hamba terhadap Allah. Jadi dalam hadis ini menyebutkan, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa saja yang menjadi hak Allah atas hambanya dan yang menjadi hak kita atas Allah? Maka kemudian Mu'adz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Itu jawaban. Jadi kalau dulu para sahabat itu kalau memang nggak tahu ya benar. Sudah nggak tahu, nah jadi nggak sampai ngarang-ngarang atau melarang. Ya. Tapi ini nggak boleh buat jawaban soal ujian. Seumpama 3 tambah 3, wallahu wa rasuluhu a'lam. Dia nggak boleh dicoret sama gurunya. Ini kalau ketika masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, masalah dengan hukum, tidak boleh. Maka ketika Mu'adz bin Jabal itu dengan rendah hati beliau itu ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu untuk mengetahui sesuatu, untuk mengajarkan para sahabat itu bukan langsung, metodenya beda-beda. Ada yang bertanya kepada seseorang, kemudian nggak tahu. Nah baru dijelaskan. Berarti kan fokus gitu. Ya fokus. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga minta bacakan ayat kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Yang Ibnu Mas'ud coba bacakan Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud berkata, "Wah, iya. Al-Quran kan diturunkan kepada engkau ya Nabi. Kenapa saya yang suruh baca? Aku pengen mendengar dari orang lain." Akhirnya ketika dibacakan ayat itu ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, masya Allah, menangis. Dia kan apa? Menangis. Berarti yang baca juga apa? Tidak serak-serak bahasa tentunya kan. Enak. Bila Mu'adz bin Abdullah bin Mas'ud ketika membaca ini kemudian enak lantunannya. Kemudian setelah cukup bayang sudah cukup. Ini artinya kita itu jangan sampai kita sendiri yang merasa benar tentang baca Al-Quran. Tentu kita harus membacakan kepada orang. Sudah. Kadang-kadang saya nggak pernah salah, nggak tahu baca. Jadi ketika masalah Al-Quran itu dengarkanlah kepada orang, ya kepada orang gitu. Saya baca Al-Fatihah, didengarkan kepada itu sempatkan. Walaupun hanya sekali. Seumpama ya anggapannya kalau saya agak awal ke sini ada yang surah Al-Fatihah ini bagus. Coba dengarkan Al-Fatihah saya, bagus. Itu memang dianjurkan. Karena kalau hanya kita sendiri betul terus, nggak ada yang salah, jelas. Nah, itu dalam artian ini. Maka Mu'adz bin Jabal pun juga ketika ditanya oleh Nabi, saya nggak tahu ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi untuk mengajarkan,
Sebenarnya kita itu mempunyai hak kepada Allah, tetapi hak Allah juga harus dipenuhi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ya. Maka hak Allah itu apa? Jadi bukan hanya hak manusia toh, hak asasi menyalahi Allah. Di antaranya kalau kita protes apa kepada orang yang tidak menutup aurat, itu hak asasi. Katanya gitu. Hak Allah kan dari penuh. Yang seharusnya yang harus dipenuhi pertama kali itu hak Allah, baru hak manusia. Ini ketika Mu'adz bin Jabal ditanya, apakah hak Allah? Kemudian Nabi menjawab, qultu Allah wa rasul qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah itu adalah kita manusia itu harus menyembah kepadanya dan tidak menyebutkan itu hak Allah. Coba, karena kenapa Allah mengingatkan manusia yang hidup ini banyak yang tidak menyembah Allah dibandingkan yang menyembah. Persentasenya dunia ini ketika kita lihat itu lebih banyak yang tidak menyembah Allah daripada yang menyembah Allah. Coba, penduduk dunia sekarang manusia beda, hewan beda lagi. Manusia yang hidup di alam dunia ini jumlahnya sekarang 6 miliar, yang dikepalai oleh apa? Cina dengan India yang paling besar dari itu. Kemudian Indonesia urutan keempat terbanyak dunia. Nah, jadi dari 6 miliar itu coba berapa persen? Jadi hanya hitungannya itu hanya 2 miliar yang menyembah Allah. Sementara 4 miliar enggak. Jadi pantaslah ketika ada masalah kemudian diancam oleh Allah, itu karena wajar, karena hak Allah ini yang tidak itu secara KTP itu 2 miliar. Tapi yang salat subuh berapa miliar? Ya, yang telat berapa? Yang istiqamah salatnya itu belum tahu. Itu baru hitungan kasarnya yang menyembah Allah itu 2 miliar, sementara yang hidup 4 miliar. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian manusia ini semuanya hendaklah kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai menyekutukannya. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 27 bisa dijelaskan sampai 28 ya. Kenapa? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Kenapa kok bisa manusia ini aku ciptakan dengan baik, kok bisa-bisa dia tidak menyembah, malah kafir. Padahal dia yang tadinya tidak ada jadi ada. Kemudian nanti meninggal lalu kemudian dihidupkan, tapi kenapa kok tidak menyembah? Maka inilah tugas pertama manusia itu sebenarnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah. Lalu kemudian hadis Nabi, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'an. Kemudian hak hamba itu kepada Allah adalah mempunyai hak tidak diadab apabila kita tidak menyebutkan Allah. Itu hak. Jadi hak manusia. Kalau sudah kita menyembah Allah, berarti kan hak kita sudah, kewajiban kita kepada Allah sudah dipenuhi, maka tinggal haknya apa? Yaitu tidak mendapatkan adab ketika kita tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kali yang diajarkan oleh semua para nabi kepada umatnya. Itu. Jadi kepada apa? Nabi Ibrahim juga memerintahkan seperti itu. Maka ini yang pertama. Jadi berbuat baik yang pertama yang harus kita perbaiki itu adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Bagaimana sholat kita, bagaimana sholat keluarga kita, bagaimana sholat anak-anak kita, ini yang disebut dengan hablum minallah. Jadi urusan kepada Allah. Gitu. Baru setelah ini sudah sempurna kita menyembah Allah. Jadi keluarga sudah sempurna semuanya, maka langkah yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa bil walidaini ihsan.
Jadi dalam lafaz wa bil walidaini ihsana itu ada kalimat yang terhapus. Yang terhapus. Itu dalam bahasa Arab sudah makruh. Jadi awalnya aslinya kalau dikeluarkan itu wa ahsinu bil walidaini. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, itu aslinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan udah cukup kalau sudah disebutkan ihsana belakangnya, jadi depannya itu sudah dibuang. Itu namanya balaghah. Jadi orang bahasa Arab itu udah paham mana yang tersimpan, mana yang terbuka. Sehingga walaupun di sini wabil walidaini ihsana, kan di situ terjemahannya dan berbuat baik. Padahal kalimatnya dibuang. Tapi harus dikeluarkan dalam terjemahannya karena kenapa? Karena mengandung kalimat yang dibuang secara bahasa, akan tetapi secara makna sudah ada. Ciri-cirinya kenapa ada yang dibuang? Karena ada kata-kata ihsan. Ihsana itu kan berarti masdarnya. Jadi berarti harus ada kata-kata perintah. Perintahnya itu yang disembunyikan. Yang ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuatlah engkau kebaikan kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ihsanan itu sendiri adalah sifatnya, yaitu dengan kebaikan yang luar biasa. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, maka dari itulah setelah kita berbuat baik kepada Allah dengan menyembah dan tidak menyekutukannya, maka perintah yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Manusia yang pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua. Nah, ini juga. Sehingga pantaslah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu walaupun diusir oleh ayahnya, itu tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu luar biasa. Nabi Ibrahim kan diusir. Tetapi tetap dia mengatakan, sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Ya Allah, ya ayahku, walaupun engkau mengusirku, maka aku terima. Tetapi aku tidak dendam, tidak balas dengan kejelekan. Tetapi aku selalu mendoakan. Coba. Jadi kalau kita dimarahi, kalau kita maaf, tidak boleh seorang anak itu kecewa kepada apa yang dikatakan oleh orang tua yang itu kaitannya masalah dunia. Itu tidak boleh. Seumpama kecewa kepada orang tua, orang itu kok memotor, itu nggak bisa. Apalagi masuk dalam hati, aku pokoknya gak mau main ke sana, jelas apa? Dari kecil aku soro, gak boleh kayak gitu, kan? Apalagi yang seakidah, maaf, yang tidak seakidah pun Allah Subhanahu Wa Taala sangat menjaga. Itu keterangannya nanti ada di dalam surat Luqman paling banyak. Bagaimana kalau orang tuanya tidak beragama Islam, harus kita menghormatinya. Hanya saja yang dibedakan di situ kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan amalan, tetap tidak. Hanya yang nggak boleh itu kalau masalah masalah akidah, umpama pona mau ikut ibu aja seperti ini, ikut aja. Nah itu nggak boleh. Oh aku demi ibu ya enggak. Kalau itu masalah itu udah beda. Maka itulah anjuran kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat nomor 2. Setelah kita berbuat baik kepada Allah, maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka itu yang. Sehingga apa dalilnya kenapa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya sakhtullahi ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhatil walidain. Jadi keridaan Allah itu tergantung ridanya kedua orang tua. Dan begitu juga kemurkaan Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi kalau kita sudah sudah tidak dianggap oleh orang tua kita, apalagi kita karena kita sering menyakiti orang tua, maka Allah pun juga akan melalaikan kita. Jadi ini tugas pertama kepada kita khususnya, bagaimana sebaik mungkin kepada orang tua, terutama orang tua yang masih hidup.
Apa kata para ulama mengatakan cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup itu adalah kita memberikan apa yang menjadi kesukaan orang tua. Ya, gitu. Kalau orang tua sukanya telo, berikan materi. Jadi jangan ikuti kepada kita zaman sekarang. Kalau kita kan sukanya apa? Sekarang ada pizza, ada apa? Itu kalau orang sepuh-sepuh dulu malah rakenan. Ya kan? Ini modern banget ya, kayak iso modern ranyambung. Makanya yang paling baik itu apa yang menjadi kesukaan. Kan kita tahu, masih kecil kan sama ibu bapak. Bapak itu biasanya sukanya kodong tail apa? Kodong tail. Biasanya kayak sayurnya sayur jangan apa gitu kan, itu tahu. Jangan sampai yang modern-modern nanti malah gak kemakan. Yang paling apa? Dibawain. Kesukaannya kalau biasanya kalau apa? Kalau kalau pakaian. Jangan sampai pakaian yang sekarang modern pakai apa diupet gini malah ratoyan dia. Di bawah ya jari apa gitu itu malah pas. Itulah yang sebenarnya maksudnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi masalah makanan. Kemudian, lalu bagaimana kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia? Ini di sini disebutkan. Rawa Abu Dawud wal Baihaqi an rajulin Bani Salamah. Dulu ada dari Bani Salamah ini datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, hal baqiya alayya man yaqbalu bi awwaihi syai'un. Wahai Rasulullah, apakah ada kesempatan untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku, padahal orang tuaku sudah tiada? Coba ini sebagai dalil bahwasanya doa kepada orang mati itu nyampe. Ya, ini nyampe kan? Apa? Jadi kemudian kan ini mungkin ya, sahabat yang bertanya itu mungkin dia merasa bahwa dulu pernah banyak salah, lalu kemudian sekarang sudah ingat gitu, tapi sudah meninggal. Apa kata Nabi? Qala na'am, iya harus berbuat baik. Yang pertama yang harus dilakukan as-salatu alaihim. Yang pertama as-salat. Salat itu maksudnya berdoa untuk keduanya. Doanya kan ya Allah, masukkanlah dia ke dalam nikmat kubur, jembatkanlah kubur, dan gitu kan. Salah satu adab yang diberikan kepada ahli kubur itu adalah gelapnya kubur. Itu adab yang paling. Jadi gelap itu karena dia ibadahnya gak bagus. Tapi kalau amalannya bagus, gak ada gelap. Maka salah satu nikmat yang paling Allah berikan kepada ahli kubur itu kuburannya jembat dan juga terang. Itu. Baru yang lainnya. Dan begitu juga paling beratnya siksa di alam kubur itu adalah gelapnya. Gelap kayak gitu. Coba di dunia aja gelap gak enak, mati istri aja bingung. PLN diteleponin kabur. Akhirnya gak masuk ke PLN karena apa? Semua telepon. Itu karena gara-gara mati sebentar. Bagaimana di kubur coba? Dan kubur itu bisa padam apabila kita sering mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Hanya sempatkan. Kalau kita gak bisa bahasa Arab karena panjang, pakai bahasa Indonesia, Jawa boleh. Itu nyampe. Gak bakal Nabi mengatakan seperti itu kalau tidak sampai. Apa kata Nabi yang pertama? As-salatu alaihima, hendaknya engkau mendoakan. Salat itu doa. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun. Kalau tadi kan ya Allah, berikanlah kuburannya jembat dan terang, gitu kan? Kalau istighfar berarti ya Allah ampunilah dosa-dosa. Berarti dosa yang dibawa. Jadi idama tabnu Adam itu sesungguhnya anak Adam itu terputus pahalanya apabila meninggal. Yang terputus yang meninggal. Yang hidup tidak. Kita anaknya itu gak terputus. Yang terputus itu adalah yang meninggal karena dia biasanya salat udah gak bisa salat. Biasanya puasa udah gak bisa. Tetapi kita sebagai anak itu nyambung terus karena kita tidak terputus. Itu maksudnya. Sehingga yang boleh kita lakukan kalau orang tua kita meninggal, sudah berada di dalam kubur, doakanlah. Kemudian mintakan ampun. Yang ketiga, wa infadu ahdihima menggantiima, dan kemudian melaksanakan janji-janji orang tua. Janji orang tua itu maksudnya nadar. Orang tua biasanya kan
sering bilang, nah nanti kalau ini aku tolong ini sampaikan ke ini. Nah itu namanya janji orang tua. Ini jangan malah dihilangkan. Sudah tahu padahal kadang-kadang orang tua ini udah janjian sama orang ini bahwa nanti aku akan memberikan ke ini. Malah-malah ketika meninggal, ketika diingatkan anaknya, oh gak ada, bapakku gak ngomong-ngomong, padahal ada. Ini berarti dia sudah menutupi apa yang menjadi kemampuan orang tua. Lalu kemudian yang selanjutnya, setelah kita memenuhi ahdi atau janji-janjinya, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya. Teman, seumpama bapak kita itu temannya siapa? Itulah dimuliakan. Cara muliakan bukan akan nyapa, tapi mungkin datang silaturahim, ya bawa apa gitu, jendol, bawa apa gitu, gitu. Ini mengenalkan, Pak, ini saya putranya almarhum ini. Oh, gitu kan enak. Jangan sampai meninggal orang tua putus selamanya, enggak. Tetapi kita menyambut. Dan ini baiknya kita kepada mereka, itu nyetrum kepada orang yang ada di dalam kubur. Masya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan kita sebenarnya tidak ada batasnya sampai kita meninggal. Sampai meninggal. Kemudian yang selanjutnya wasilaturrahim alladzi la tusallu illa bihima, dan hendaknya bersilaturahim kepada kerabat, kepada pakde, ponaan dan seterusnya, itu namanya kerabat orang tua. Jangan sampai orang tua putus kemudian kita juga putus kepada sanak saudara. Sampai-sampai anaknya Pak Le gak kena, anaknya Pak De gak kenal juga. Jadi saking tertutupnya. Yang menyebabkan karena kadang-kadang yang seperti ini adalah di samping kasta juga harta kadang-kadang ya. Tapi tidak semua. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi padahal serumahnya dekat tapi rotok gak kena. Padahal itu saudaranya. Maka itulah yang boleh kita jaga. Jadi kita yang sudah bapak ibunya sudah meninggal, 5 hal itu yang bisa kita lakukan. Pertama mendoakan, kemudian memintakan ampun, kemudian memenuhi janji-janji beliau itu, kemudian yang selanjutnya memuliakan teman-temannya, kemudian bersilaturahim kepada Pak Dia dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita lakukan. Maka itulah yang disebut dengan wabil walidaini ihsana. Cukup di situ yang kedua. Kemudian yang ketiga, wabilil qurba. Dan hendaknya engkau berbuat baik juga kepada kerabat. Kerabat yang dimaksud dengan kerabat tafsirannya di sini orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Itu artinya punya. Wabilil qurba berarti yang masih mempunyai hubungan kerabat. Ya seperti tadi. Kalau tadi kan kita baktinya kepada orang tua, kita sendiri sekarang. Jadi kepada Pak D, Pak Le atau siapapun yang dekat dengan kita itu adalah termasuk kerabat. Maka itu dianjurkan untuk diperbuat baik. Artinya yang dimaksud dengan berbuat baik ini jangan sampai menyakiti hati mereka. Jangan sampai dia bikin jengkel mereka. Dan kita hendaknya berbaik satu kepada mereka. Maka itulah yang disebut dengan baik. Wal yatama, dan berbuat baik juga terhadap anak yatim. Yang dimaksud dengan ayat ini man mata abahu wa huwa saghir. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak kecil yang ditinggal oleh bapaknya pada usia masih belum balik. Itu namanya anak yatim. Tapi kalau udah 30-40 bukan lagi namanya anak yatim. Ya kayak kita seumpama bertinggal kemarin, bukan yatim. Bukan yatim. Jadi yang dimaksud dengan yatim, jadi bedanya kalau yatiman orang manusia itu, kalau yatim adalah anak kecil yang ditinggal oleh bapaknya, bukan ibunya. Tapi kalau ibunya belum yatim namanya, enggak yatim. Jadi seumpama naudzubillah, ini si fulan ibunya meninggal, ini belum yatim karena yang padotannya kalau manusia itu adalah ayah. Karena ayah itulah yang dia mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi maaf kalau hewan kayak ayam atau apa gitu, dia dianggap yatim kalau babonnya yang hilang mati. Nah, itu kayak ayam gitu. Jadi ayam yatim apabila babonnya sering mati. Kalau lanangnya kan banyak itu.
Itu bedanya. Jadi kalau hewan ibunya yang meninggal itu bilang dia yatim, tapi kalau manusia, orang kita seperti kita ini adalah bapaknya yang meninggal baru dia yatim. Maka orang yatim pun juga, anak yatim pun juga dianjurkan untuk kita berbuat kepadanya. Terutama berbuat baik di sini adalah kita menyantuninya. Jadi di antara kita ini paling tidak mempunyai mungkin gitu ya, mungkin punya anak yatim di mana itu yang mungkin tiap bulan atau tiap kita sempat itu memberikan sesuatu kepadanya, buat diusap kepalanya sambil doakan itu. Tapi yang diusap yang kecil, jangan yang sudah, itu nggak boleh, yang kecil, yang bisa didoakan itu. Jadi kita ini, walaupun sebenarnya nggak seberapa, ya mungkin ya berapa gitu. Tapi kita punya, ya mungkin satu atau dua, gimana? Kalau sebenarnya kita lewat, dia kasih roti atau apa gitu, sebulan itu sebagai bukan saya bukan yatim. Ya. Itu namanya kita coba kita mengumumkan. Mungkin dari sekarang itu kita udah menjadi bekal bagi anak yatim dikasih. Dan di sini kan banyak kan pondok-pondok apa yang kasih anak yatim. Nanti kemudian itu senang sekali mereka. Apalagi ya dengan cara kasih apa makanan apapun itu senang. Maka itu. Berapa? Oh iya. Batas umurnya. Jadi batas umurnya sebelum dia punya gawean itu namanya yatim. Jadi mulai dari kecil, seumpama anak yatim itu ya. Jadi mulai sebelum balik sudah dia ditinggal bapaknya. Maka sampai dia punya kerjaan, maka itu disebut dengan yatim. Asalkan dengan catatan gak malas, umur 20 gak kerja ya berarti gak bermalas. Artinya standar orang itu kan biasanya berpikir tuh, mau kayak apa gitu. Tapi kalau usia-usia 5 tahun, 6 tahun itu kan bisa juga. Itu luar biasa. Ya, nanti jadi berlomba-lomba mencari anak yatim. Jangan hanya diusap dok, juga bawain bakso apa gitu, itu bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya wal masakin. Makanya di sini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan masakin juga armalah itu adalah janda-janda tua. Armalah. Jadi kalau ada dengan armalah itu disebut dengan janda-janda tua. Maksudnya janda-janda tua yang tidak punya pekerjaan. Itu yang miskin. Maka dia minta. Itu yang disantuni. Kadang-kadang yang disantuni janda juga tapi yang loto. Itu beda. Beda itu. Kalau itu harus izin. Kalau yang muda itu harus izin ibu. Ya itu. Kalau di sini kan alhamdulillah. Makanya ya dirayu. Ayo, pengen nggak masuk surga? Dan seterusnya gitu. Itu ya. Maka itu adalah termasuk. Jadi di sini hadisnya yang dimaksud dengan apa? Orang yang miskin salah satunya adalah al-armilah. Al-armilah itu adalah armalah adalah orang yang janda yang dia sudah sepuh dan tidak punya banyak dan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang Nabi ajarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus berbuat baik kepadanya wal jari bil qurba, tetangga yang dekat. Yang dimaksud dengan tetangga yang dekat itu ada tiga penafsiran. Yang pertama, yang dianggap dengan tetangga yang dekat itu adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan rumah kita. Itu yang pertama tafsirannya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan tetangga yang dekat itu adalah dia tetangga dan juga saudara. Seperti adik gitu ya, kakak itu juga harus. Jadi jangan malah nggak sapaan. Akrab itu bagus. Tapi kita kadang-kadang kan enggak. Terlalu anaknya kalau lagi dari pasar diumpetin sehingga ponakannya ngintip aja gak dikasih gelas. Maka itu kan kadang-kadang. Lalu kemudian juga yang dimaksud dengan apa tetangga yang dekat itu kalau dia dekat lalu kemudian dia juga sesama muslim. Dia muslim.
Jadi tetangga dekat itu ada 3 maknanya. Yang pertama jaraknya memang dekat, kemudian yang kedua dia masih saudara, kemudian yang ketiga dia masih seakidah dengan kita. Dengan kita. Maka itulah tetangga yang harus kita dahulukan. Maka ini yang kita dahulukan. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Dan tetangga yang jauh. Yang dimaksud dengan tetangga yang jauh itu jaraknya jauh. Lalu kemudian yang kedua jaraknya dekat tetapi beda agama. Itu dinamakan dengan. Dan yang ketiga juga jaraknya jauh, akan tetapi dia masih ada hubungan dengan kita. Seperti ini. Teman-teman pengajian ini adalah termasuk tetangga yang jauh. Maka ini betul. Ini sama kita. Makanya di sini seperti orang yang dia satu kelompok dalam suatu majlis. Nah, ini tafsirannya ternyata termasuk juga tetangga itu adalah dia yang senantiasa berkumpul dalam satu majlis. Itu tetangga. Tapi tetangga jauh. Karena tidak ada hubungan kerabat. Hanya adanya adalah karena sering dekat. Maka itu juga termasuk. Itu berarti kan. Kan dalam silaturahim buat kopi, susu itu apa? Itu. Dan kita ini sudah saling kenal. Ini luar biasa. Kemudian yang selanjutnya wasahibi bil janbi, dan kerabat. Nah, ini juga termasuk kerabat ini. Kerabat bukan hanya di tempat majelis taklim, tetapi juga di tempat kerja. Kan banyak kan? Yang kerja, maka itu juga termasuk harus yang dibuat baik. Artinya berbuat baik itu cirinya kita tidak menyakiti dia dan juga suka memberi hadiah dengan dia. Itu namanya berbuat baik. Artinya yang dibuat baik tidak dulu ketika waktu salat dia ingatkan, itulah berbuat baik. Biasanya akrab tuh biasanya di kantor sekarang ada. Jadi bukanlah dianggap dengan saudara baik kalau kita dibiarkan. Enggak. Tetapi dia mari kita salat. Itulah termasuk dengan baik. Itu kan berat. Nah, apalagi yang rotu akhir itu kalau atasan. Nah, coba piye ngajak atasan aja kesusahan. Aku malah syukur-syukur dipecat barangnya. Aku diajar piye katanya gitu kan. Maka inilah yang disebut dengan sahibil janbi. Artinya kerabat-kerabat yang masih dekat dengan kita. Dan ini banyak Bapak-Ibu sekalian. Rinciannya insyaallah minggu depan insyaallah. Ini banyak karena dari saking banyaknya rincian tentang siapa yang harus kita berbuat baik. Yang intinya adalah 2 hal yang harus kita berbuat baik. Yang pertama adalah berbuat baik kepada Allah, dan yang kedua berbuat baik kepada sesama. Dan sesama inilah tingkatannya yang paling banyak, tapi yang paling tinggi derajatnya yang harus diperbaiki adalah kepada kedua orang. Terima kasih. Insyaallah kita sambung lagi kajian tafsir pada minggu depan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri, kita tutup kajian tafsir ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.